Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Baik, di video pembelajaran kali ini apa sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yaitu adalah materi mengenai teks iklan. Oke, mungkin teks iklan kalian sudah sering mendengar dan sering melihatnya. Tetapi apakah kalian tahu apakah itu teks iklan? Oke, teks iklan adalah teks yang dibuat semenarik mungkin sebagai media promosi untuk mempromosikan barang dan jasa. Jadi ada barang dan jasa yang dipromosikan. Kemudian, siapa yang membuat teks iklan tersebut? Bisa satu, perorangan. Yang keduanya bisa instansi atau lembaga, dan yang ketiganya bisa perusahaan. Dan buat apa sih tujuan dari iklan? Tujuan dari iklan yaitu untuk menarik minat pembaca agar menggunakan barang dan jasa yang dipromosikan. Iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Dewasa ini, iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan berikut ini. Misalnya, bagi perusahaan bisnis komersial mempunyai tujuan untuk menjual barang dan jasa. Dan kalau bagi dunia perkantoran, yaitu tujuannya untuk mendapatkan karyawan. Dan nomor 3, bagi pemerintah. Biasanya ini digunakan untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Keempat, bagi orang perorangan. Biasanya ini untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Adapun fungsi iklan yang harus kita ketahui. Nomor 1, sebagai informasi, menyampaikan info produk baru, ciri-ciri dan lain-lain. Nomor 2, sebagai persuasi, mengarahkan konsumen untuk membeli. Dan yang ketiga, sebagai reminding, iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Adapun unsur-unsur iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada judul iklan, yang kedua ada nama produk, ketiga ada gambar, dan yang keempat harus ada deskripsi produk. Itulah unsur iklan yang harus kita ketahui dan yang harus ada dalam sebuah iklan. Berikutnya kita beralih ke pola penyajian iklan. Pola penyajian iklan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada iklan media cetak, dan yang kedua ada iklan media elektronik. Iklan media cetak dibagi lagi, ada iklan baris dan ada iklan kolom. Kemudian iklan media elektronik dibagi menjadi ada TV, radio, dan internet. Sekarang kita bahas mengenai iklan media cetak. Seperti di awal yang setelah saya katakan bahwa iklan media cetak itu dibagi menjadi dua, ada iklan baris dan juga ada iklan kolom. Kita kupas satu persatu mengenai iklan media cetak tersebut. Tapi sebelumnya, kita cari tahu dulu apakah iklan media cetak itu. Ada dua, biasanya iklan media cetak menggunakan bahasa tertulis dalam menyampaikan pesan-pesannya. Yang kedua, biasanya mengandalkan desain grafis berupa gambar, warna, bentuk, huruf, dan tata letak. Baik, sekarang kita akan bahas tentang iklan baris. Apa sih iklan baris? Iklan baris biasanya penulisannya dalam bentuk baris. Teks sangat terbatas,
tidak ada gambar atau ilustrasi, banyak menggunakan singkatan. Biasanya juga dimanfaatkan oleh perorangan atau perusahaan kecil. Dan inilah contoh dari iklan baris. Bisa kita lihat kalimatnya sangat pendek dan juga banyak sekali menggunakan singkatan. Biasanya juga iklan baris ini ya banyak berbaris-baris, tidak hanya satu saja. Banyak iklan yang ditawarkan. Oke, ini iklan baris. Berikutnya yaitu iklan kolom. Kalau iklan kolom, penulisannya dalam media berupa kolom. Bentuknya besar. Terkadang menggunakan gambar ataupun ilustrasi. Jadi ada medianya, di dalam media tersebut ada iklan yang dituliskan oleh perorangan atau juga perusahaan. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh dari iklan kolom tersebut. Jadi seperti inilah contoh dari iklan kolom. Ada medianya. Medianya itu berupa kotak. Di dalamnya ada iklan yang ditulis. Jenis-jenis iklan. Yang pertama ada iklan pemberitahuan. Iklan ini umumnya terfokus untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik berupa peristiwa atau keadaan. Biasanya dipasang oleh perorangan atau perusahaan. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Pengguna iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Dan yang ketiga, iklan penawaran. Bertujuan menawarkan produk atau jasa. Disebut juga iklan niaga. Kaidah kebahasaan teks iklan. Apa saja sih kaidah kebahasaan teks iklan itu? Yang pertama ada kalimat berita. Yang dimaksud dengan kalimat berita yaitu kalimat yang memberitakan atau menginformasikan sesuatu. Contohnya seperti ini. Kini telah hadir ayam geprek murmer yang akan membuat Anda ketagihan. Nah, itu merupakan sebuah berita yang disampaikan, yang diinformasikan kepada orang lain bahwa telah hadir ayam geprek yang murmer. Yang kedua yaitu kalimat persilaan. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat persilaan? Kalimat persilaan itu kalimat perintah halus. Contohnya, silakan beli ayam geprek di warung kami. Nah, itu merupakan perintah halus kepada orang lain karena kan kita sedang mempromosikan barang. Jadi harus secara halus. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kalimat perintah, di mana yang dimaksud dengan kalimat perintah yaitu kalimat yang memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, biasanya ditandai dengan partikel lah. Contohnya seperti ini, belilah ayam geprek terenak di warung kami. Nah, di sini menggunakan partikel lah. Baik, demikianlah pembahasan materi teks iklan kali ini. Nanti kita akan bahas lagi ke pembahasan yang berikutnya, yaitu ada slogan dan poster. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari ini ada manfaatnya buat kita semua dan harus tetap semangat meskipun keadaannya masih seperti ini. Kita masih belajar jarak jauh. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.